Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, apa kabar? Kabar baik, Bu. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Apa udah siap mengikuti latihan hari ini? Siap, Bu. Oke, semangat ya, Bu. Semangat. Nah, oke baiklah. Sebelum kita memulai, untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali ini saya pandu ya, Bu-ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah ibu-ibu. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat ya? Semangat, Bu. Semangat. Ya, walaupun sedang ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini akan mencapai tujuannya ya. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai, izinkan saya dulu memperkenalkan diri ya. Nama saya Lisa Sarah. Sehari-hari saya dipanggil sebagai Ibu Sarah. Saya bertugas di SDN 026 Sukajadi sebagai guru kelas 6. Ya, jadi ibu-ibu kalau ingin ketemu atau ingin tukar pikiran, kita bisa ketemu, datang aja ke sekolah saya ya, Bu Ibu. Iya, Bu. Nah, baiklah. Untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai, nah izinkan saya menyampaikan pertama ada tampil di layarnya, Bu. Ada. Nah, pertama ya, kesepakatan kelas kita. Saya bacakan. Peserta wajib menyalakan kamera selama pelatihan berlangsung. Kecuali kalau ada uzur yang memang nggak bisa ditinggalkan, ya nggak masalah ya, Bu Ibu. Kedua, pada saat instruktur menyampaikan materi, peserta yang lain mematikan mikrofon. Yang ketiga, apabila ada peserta yang sedang menyampaikan pendapat, peserta yang lain mematikan mikrofonnya. Nah, selanjutnya agenda pelatihan kita hari ini, ya, pembukaan yang sedang berlangsung, perkenalan diri juga sudah, kemudian kesepakatan kelas, penyampaian materi, dan nanti di sini ada sedikit tugas ya dan presentasi dari ibu-ibu hanya untuk mengukur sejauh mana kita sudah menerima materi hari ini. Nah, selanjutnya refleksi dan penutup. Sebelum kita mulai, di sini pelatihan hari ini bertujuan memahami konsep, komponen, prinsip, serta prosedur penyusunan modul ajar. Peserta mampu membuat sebuah modul ajar sesuai dengan kelas yang diampu. Nah, Bapak Ibu, masih di situ? Masih, Bu. Masih semangat ya? Masih. Nah, pada pembelajaran kali ini, di pelatihan ini kita tidak seperti belajar yang kaku ya, kita bisa tukar pendapat, bisa curah pendapat, saling diskusi, ya karena kita sama-sama belajar ya Ibu-Ibu. Nah, pada pembelajaran ini saya ingin menyampaikan materi tentang modul ajar. Mungkin kalau untuk saat ini mungkin agak asing ya dengarnya modul ajar, tapi di kehidupan sehari-hari saya rasa kalau sebagai guru udah nggak asing lah dengan yang namanya persiapan mengajar ya. Nah, modul ajar itu sebenarnya adalah bagian dari persiapan mengajar. Nah, kalau kita di kurikulum K13 itu persiapan mengajarnya, ada ibu-ibu yang bisa sharing nggak di sini? Biasanya persiapan mengajarnya itu bentuknya apa aja gitu?
Ada yang bisa berbagi? Biasanya kita mempersiapkan RPP dulu, Bu. Ya, bagus. Iya, betul ya. Super sekali ya, Bu Ogi. Memang kalau biasanya kita mempersiapkan tuh yang utama sekali RPP ya. Nah, kalau modul ajar itu tidak jauh berbeda dengan RPP. Nah, modul ajar itu pada prinsipnya sama dengan RPP dan fungsinya juga sama. Dia adalah uh, persiapan yang harus kita siapkan untuk tampil di depan anak-anak gitu ya. Dan modul ajar itu sendiri di dalamnya juga adalah langkah-langkah dari RPP. Jadi saya rasa nggak begitu asing lah, cuma namanya aja mungkin ya berbeda dari yang biasa kita buat. Cuma kalau dari sistematika, isi, komponennya semuanya itu 80% sama. Nah, untuk melanjutkan materi hari ini, selain RPP, kira-kira persiapan mengajar tuh ada yang lain nggak selain perangkat RPP itu? Ada, Bu. Seperti menyiapkan media pembelajaran, Bu. Iya, betul sekali ya. Media pembelajaran, kemudian ada lagi kita mempersiapkan, misalnya kalau kita mau demonstrasi, kita menyiapkan alat dan bahan, peralatan. Nah, itu semua sebenarnya kita jelaskan juga di dalam RPP kita kan. Nah, nanti di modul ajar juga seperti itu. Apa-apa yang kita persiapkan mulai dari alat, bahan, materi, semuanya kita tuangkan di dalam modul itu. Cuman mungkin nanti lebih komplit dari RPP. Kalau RPP mungkin ya ada standar kompetensi, ada indikator. Nah, kalau di modul ajar ini perbedaannya mungkin ya dari segi sistematika mungkin ada berbeda sedikit ya. Yang diutamakan di modul ajar ini itu ketujuan pembelajaran. Nah, kan kalau secara garis besar kan Bapak Ibu sudah ada pembekalan tentang kurikulum sekolah penggerak ini. Itu kita tidak lagi mencantumkan kompetensi dasar, tapi kita ubah menjadi capaian pembelajaran ya. Nah, di modul ajar itu dikembangkan dari capaian pembelajaran tadi itulah. Nah, dari capaian itu kan kita tentukan fase-fasenya ya. Fase yang mana kita, kalau untuk sekolah dasar kan ada fase A, fase B, fase C. Nah, apabila kita memilih salah satu fase, nah disitulah nanti kita menguraikan capaiannya sampai ke daftar pustaka. Tapi mungkin kalau di NPP nggak ada daftar pustaka ya, ya Bu Ibu ya. Nah, itu aja. Ada, Bu. Nah, nanti ibaratnya kalau diapakan lebih komplitnya sampai ke kosakata yang istilahnya glosariumnya nanti juga ada di situ. Nah, coba ini saya ingin memberikan materi, kita lihat presentasi saya ya. Nah, Ibu-ibu bisa dilihat di sini slide saya. Bisa dilihat, Bu? Pak, Bu, bisa. Nah, di sini pertama kita mengenal konsep dulu modul ajar itu ya. Seperti yang tampil di layar, modul ajar itu merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Kemudian modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajarannya. Tadi seperti saya jelaskan tadi ya, modul ajar ini isinya adalah uraian atau capaian pembelajaran yang kita kembangkan sampai ke langkah-langkah, sampai ke rubrik penilaian, ada remedialnya, ada
umpan baliknya, semuanya kita ambil itu awalnya itu kita dari capaian pembelajaran. Kemudian modul ajar itu disusun sesuai dengan fase yang tadi saya sebutkan tadi ya, sesuai dengan fasenya. Apakah dia di fase A, fase B, atau di fase C. Nah, semua itu kita kembangkan sesuai dengan capaian yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran itu lebih menarik dan bermakna. Nah, pembelajaran yang kita susun di dalam modul ajar ini kita buat itu semenarik mungkin. Bisa kita memberikan variasi di langkah-langkah pembelajaran. Nah, bagaimana supaya anak itu lebih menyukai apa yang dipelajari hari ini, kemudian pembelajarannya itu juga lebih bermakna untuk kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, kemudian apa saja komponen dalam modul ajar itu? Nah, komponen dalam modul ajar itu secara garis besar itu dibagi 3, ada informasi umum, komponen inti, dan ada lampirannya. Untuk informasi umum itu memuat identitas modul ya. Identitas modul itu biasanya kalau di RPP itu paling kelas berapa gitu, nama satuan pendidikan. Nah, kalau di sini juga ada, cuma bisa kita buat seperti cover buku gitu ya, tergantung kreasi kita gitu, bagaimana buat menarik suatu modul itu ya, kemudian dijelaskan kelasnya berapa. Nah, ditambahkan juga nanti di situ fase ya, kalau untuk kurikulum penggerak ini kita menggunakan fase, nanti kita cantumkan juga di situ fasenya, fase yang mana, apakah A, B, atau C. Kemudian ada kompetensi awal. Nah, disinilah ada sedikit perbedaan dari RPP itu. Kalau RPP kan standar kompetensi. Kalau di sini kita menetapkan kompetensi awal. Kompetensi awal di sini dianggap sebagai anak harus punya kompetensi awal untuk melanjutkan pembelajaran yang akan kita bahas di modul ajar ini. Kompetensi awal itu biasanya pembelajaran yang sebelumnya yang udah dikuasai oleh siswa atau kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa untuk menerima pembelajaran yang ada di modul ajar ini. Biasanya kompetensi awal itu diawali dengan kata-kata siswa sudah mampu. Misalnya kita mempelajari adaptasi makhluk hidup misalnya. Nah, kompetensi awalnya ya kita biasanya siswanya itu harus tahu dulu hewan atau tumbuhan yang hidup di misalnya di darat, di laut, di sawah, misalnya apa saja. Dan nanti baru kita masuk ke kompetensi yang akan kita kembangkan sesuai dengan capaian pembelajaran. Nanti misalnya tumbuhan atau hewan yang ada di air itu dia bagaimana mempertahankan diri untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jadi harus tahu dulu makhluk hidup itu terbagi ada di darat dan ada di air. Nah, kompetensi awalnya mungkin pembagian tempat komunitas makhluk hidupnya sudah tahu dulu. Nah, selanjutnya profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya ini juga menjadi suatu kewajiban di mana guru itu harus tahu dulu apa saja profil pelajar Pancasila untuk dikembangkan di kelas yang diajarnya. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana ini adalah apa saja yang kita butuhkan untuk pembelajaran yang akan dilangsungkan di kelas itu. Seperti misalnya alat dan bahan atau media. Nah, kemudian selanjutnya target peserta didik. Nah, di sini target peserta didik kan dibagi 3 ya. Ada peserta didik reguler, ada yang dengan kesulitan belajar, dan ada yang dengan pencapaian tinggi. Nah, dari ketiga target ini bukan berarti kita itu menciptakan 3 modul ajar, tapi dari ketiga target peserta didik ini kita dituntut melakukan variasi mengajar
agar anak didik kita itu dari ketiga target ini mampu mencapai capaian yang akan kita kembangkan di modul ajar. Nah, bagaimana tekniknya itu teknik kita di kelas lah. Bagaimana melakukan variasi agar peserta didik dengan 3 target ini bisa menguasai capaian yang ingin kita capai. Selanjutnya, model pembelajarannya, untuk model pembelajaran ini misalnya apakah masih daring atau sudah tatap muka, disesuaikan aja dengan kegiatan belajarnya. Nah, selanjutnya di komponen inti. Komponen inti itu memuat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan gairah siswa tuh untuk belajar, yang bisa memancing rasa ingin tahunya ya. Saya rasa semua guru-guru juga sudah tahu lah bagaimana cara memancing siswa agar lebih hidup suasana belajarnya ya, sesuai dengan materi apa yang disampaikan. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran inilah yang sama dengan RPP, mulai dari tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutupnya. Selanjutnya ada asesmen. Asesmen ini, nah nanti di sini mencantumkan asesmen-asesmen yang akan kita lakukan untuk menilai capaian belajar anak, mulai dari diagnostik, formatif, sumatif. Boleh juga kita lampirkan nanti di sini rubriknya, bagaimana cara kita menentukan nilai ya. Selanjutnya asesmen itu harus terdiri dari sikap, performa, tertulis, atau misalnya kita memberikan tugas-tugas dalam bentuk apa, nah kita jelaskan di situ apakah penilaian sikap, apakah penilaian proyek, dijelaskan di bagian asesmen. Selanjutnya pengayaan dan remedial, bisa juga kita di sini mencantumkan bentuk-bentuk soal remedial seperti apa atau pengayaan seperti apa yang ingin kita lakukan terhadap anak-anak. Kalau pengayaan tentunya yang nilainya sudah bagus kita beri pengayaan, mana yang nilainya di bawah rata-rata kita berikan remedial. Selanjutnya lampiran. Di sini lampiran ada, bisa kita lampirkan lembar kerja siswa, bisa juga kita lampirkan bahan bacaan. Selanjutnya glosarium, kata-kata sulit ya, dan terakhir daftar pustaka. Nah, untuk yang sudah saya sampaikan ini, sejauh ini kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu tentang modul ajar ini terkait konsep dan komponennya? Bu Lisa mau nanya. Ya, Bu, silakan. Itu kan ada komponen yang pertama itu, Bu. Bisa dibuka lagi, Bu. Komponen yang pertama, baik. Ya. Informasi umum ya, Bu Ogi? Iya, Bu. Yang bagian D, Bu. Yang bagian D. Oh ya, ini. Sarana prasarana ya, Bu Ogi ya? Setelah itu ya kayaknya, Bu. Iya, target, Bu. Target ya? Nah, ini. Iya, Bu. Iya, benar. Bu, sepertinya saya belum paham lah, Bu. Bisa dijelaskan kembali, Bu? Iya, Bu Ogi. Maksudnya di sini target, maksudnya apanya, Bu, yang ingin saya jelaskan? Yang ini, Bu, berarti ini kan ada 3 target peserta didik yang menjadi 3 target. Ya. Pertama kan yang ada yang reguler. Ya. Yang kedua ada peserta didik dengan kesulitan belajar. Yang ketiga dengan pencapaian tinggi. Itu dalam pembelajarannya seperti apa itu, Bu? Apa dibeda-bedakan materinya atau gimana, Bu? Nah, baiklah. Kalau untuk target, nah ini sebenarnya maksudnya bukan kita
Misalnya ada tiga target, berarti 3 modul gitu maksudnya Bu Ogi ya? Maksudnya tidak ya Bu ya? Ya, bukan begitu Bu Ogi. Maksudnya 3 target ini bagaimana guru itu bisa melakukan variasi dalam penyampaian materi agar ketiga target peserta didik ini ada pencapaiannya dari tujuan pembelajaran itu. Nah, misalnya memang tidak sama kan perlakuan kita treatmentnya kan beda-beda. Kalau yang reguler bagaimana, yang dengan pencapaian tinggi atau dengan yang di bawah rata-rata itu memang seharusnya beda ya. Tapi di sini bukan berarti kita bedakan materi, bedakan tujuan, enggak. Tujuan tetap sama, pencapaian tetap sama, tapi nanti di kegiatan inti itulah kita treatmentnya kita masukkan di situ. Nah, misalnya nanti di kegiatan pembelajaran tuh anak-anak yang kurang istilahnya yang di bawah nilainya gitu ya. Nah, mungkin kita kelompokkan misalnya di pembelajaran itu saja ya. Kita kelompokkan, mungkin kita bisa kasih variasi soalnya berbeda dengan anak yang pencapaian tinggi gitu. Nah, itu teknik kita Bu Ogi. Disitulah kita dituntut melakukan variasi agar ketiga target ini mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Begitu. Mantap Bu. Ada lagi ibu-ibu lain yang ingin bertanya, silakan. Atau ingin berbagi pendapat, kita di sini sama-sama belajar kan, kita sama-sama sharing ya. Misalnya ada pengalaman ibu-ibu di kelas bagaimana menghadapi anak dengan ketiga target ini. Tentunya nggak mungkin sama ya, treatment kita nggak mungkin sama. Walaupun dalam K13, apalagi dalam kurikulum sekolah penggerak ini, pasti kita beda-beda perlakuan kita. Maksudnya perlakuan di sini cara treatment kita bagaimana menyampaikan pembelajaran itu. Ada ibu-ibu yang ingin sharing lagi? Silakan Bu Yat. Ini baru masuk Bu, saya nggak nyimak ya. Tentang apa Bu Sarah? Kira-kira ada yang bisa di-sharing tentang modul ajar atau tentang pengalaman Ibu gitu selama mengajar? Ya? Bagaimana melakukan variasi mengajar untuk anak-anak dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda gitu. Kalau ada pengalamannya bisa dibagi di sini, boleh silahkan kita saling tukar pendapat. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat ya? Semangat Bu. Masih semangat. Nah, nanti ini kita kan sesi penyampaian materi. Nanti kalau sesi penugasan mungkin tidak di sesi yang sama ini ya. Untuk materi ini nanti saya ada bagi 2 tugas ya. Sesudah penyampaian materi nanti kita ada sedikit tugas, tapi nanti kita kerjakan di luar sesi ini aja. Gitu. Nanti kita kumpulkan di sesi berikutnya. Baiklah. Kalau tidak ada yang ingin sharing lagi, boleh kita lanjutkan ya materi kita selanjutnya. Ya, silakan Bu Sarah. Ya. Baik Bapak Ibu, ada tampil slide saya di layar Bu? Ada Bu. Ada. Selanjutnya tadi kita sudah memahami konsep komponen dari modul ajar. Berikutnya kita menyampaikan di sini tentang prinsip penyusunan modul ajar. Nah, prinsip-prinsip ini sebenarnya tidak jauh dengan prinsip menyusun RPP ya, tidak jauh. Cuma ya memang ada sedikit perbedaan terkait fase-fase itu ya. Pertama, prinsipnya itu secara umum kita melihat ada memperhitungkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik kita ya di setiap fase. Jadi
Di sini kita betul-betul melihat karakter anak itu seperti apa, kompetensinya seperti apa, minatnya seperti apa ya, untuk menentukan apa saja variasi mengajar yang akan kita jelaskan di modul ajar kita. Selanjutnya itu yang harus diperhatikan adalah perbedaan tingkat pemahaman yang tadi ya, yang seperti ditanyakan Bu Ogi tadi ya, tentang target peserta didik itu. Nah, itu namanya peserta didik dengan pemahaman yang berbeda-beda, bagaimana kita melakukan variasinya agar tidak terjadi jarak atau gap ya antar tingkat kompetensi tadi. Jadi anak-anak itu dia tidak merasa oh saya ini bodoh, oh saya ini pintar, tidak merasa seperti itu. Jadi bagaimana variasi kita menyampaikan materi dan memberikan tugas agar capaian pembelajaran itu tercapai gitu. Kemudian juga kita harus melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Nah, itu tadi kita mengenal dulu karakternya seperti apa. Anak-anak itu semuanya unik ya. Tidak boleh kita membeda-bedakan anak dengan pemahaman yang beda-beda. Anak yang pintar diperlakukan istimewa, tidak boleh seperti itu ya. Selanjutnya, pembelajaran itu harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Nah, jadi bukan hanya secara intelektual atau secara kognitif saja menonjol, kalau bisa dari segi sosial, kepribadian, semuanya seimbang. Nah, kemudian tingkat kematangan setiap peserta didik itu tergantung dari tahap perkembangannya. Nah, makanya tadi modul ajar itu dibuat berdasarkan fase-fase pembelajaran. Nah, penyusunan modul ajar itu dari segi kriteria itu ada namanya esensial. Esensial itu dari segi pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Maksudnya esensi dari pembelajaran itu sampai ke peserta didik kita. Misalnya kita mempelajari bahasa Indonesia, esensinya itu apa? Misalnya pemahaman ide pokok sampai esensinya itu ke siswa kita. Jangan kita belajar ide pokok, nanti yang tersampaikan malah jenis-jenis paragraf gitu. Nah, jadi esensi dari pembelajaran itu sampai bagaimana tekniknya kita menyampaikannya, kita jelaskan di dalam modul ajar kita. Kemudian pembelajaran itu menarik, bermakna, dan menantang. Selanjutnya prinsipnya itu relevan dan kontekstual. Nah, relevan ini artinya dia berkaitan dengan pengalaman hidupnya. Kemudian kontekstual itu berkaitan dengan kenyataan sehari-hari. Nah, itu di dalam kurikulum penggerak ini itulah yang dituntut, pembelajaran yang relevan dan kontekstual itu. Nah, jadi kita menyajikan pembelajaran itu bukan hanya belajar teori. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa mengaplikasikan ilmunya di kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya prinsipnya itu berkesinambungan. Berkesinambungan ya, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan fasenya. Kalau bisa nanti fase itu berkelanjutan, maksudnya berkesinambungan itu berkelanjutan dia. Kemudian berikutnya prosedur penyusunan modul ajar. Nah, prosedur penyusunan itu ada beberapa tahap ya di sini, ada 6 tahap. Nah, yang pertama di sini ada kita pertama melakukan analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Di tahap analisis ini, guru itu perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didiknya. Nah, seperti tadi itu ya, kita mengenal dulu karakter peserta didik kita mengenal dulu bagaimana kondisi sosial peserta didik kita. Jadi kita bisa menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan keadaan atau kondisi peserta didik kita. Kemudian yang kedua tahapnya itu identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kan ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, kita pilih-pilih mana yang cocok dengan materi yang akan kita sajikan. Kita pilih, nggak harus semuanya ya Bu, bisa 3, bisa 2 gitu. Yang penting ada mencakup profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alur tujuan. Nah, alur tujuan itu di situ mencakup tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu harus sesuai dengan apa yang tercantum di capaian pembelajaran. Kalau untuk capaian pembelajaran sendiri kan sudah ditentukan ya. Kemudian kita yang sendiri menentukan tujuan-tujuannya apa, itu harus menyambung dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Nah, komponen yang tadi ya, yang 3 komponen pokok tadi, disusun berdasarkan komponen-komponennya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran inilah yang kegiatan 3 kegiatan pokok itu yang kita laksanakan dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai ke penutup. Selanjutnya, tahap yang terakhir itu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi ini bisa kita lakukan dengan menjalankan asesmen-asesmen yang sudah kita rancang, kemudian kita berikan kepada peserta didik. Dari situlah kita bisa menentukan tindak lanjut seperti apa yang ingin kita lakukan sesuai dengan hasil asesmennya ya, apakah siswa itu nilainya cukup atau di bawah rata-rata atau nilainya di atas rata-rata. Nah, tindak lanjut apa yang akan kita lakukan nanti sesuai dengan hasil dari asesmen. Nah, berikutnya setelah ini untuk prinsip dan prosedur dari modul ajar ini, ada kira-kira yang ingin ibu-ibu tanyakan atau ingin berbagi di sini, boleh silakan, terkait prinsip dan prosedur modul ajar kita. Nantinya di akhir pembelajaran kita, saya ingin ibu-ibu membuat suatu modul ajar yang sesuai dengan sistematika yang udah saya jelaskan tadi. Kira-kira apa yang atau ada kesulitan apa gitu yang ingin ibu-ibu tanyakan terkait modul ajar ini? Boleh silakan kita sharing di sini. Atau ada ibu-ibu yang sudah mulai merancang modul ajarnya, ada misalnya kesulitan di bagian mananya terkait prosedur itu. Tidak jauh ya, tidak jauh dengan penerapan RPP. Saya rasa ibu-ibu semua sudah paham lah ya, karena sama aja dengan buat RPP. Nah, nanti di akhir sesi kita untuk materi prosedur modul ajar ini, saya ingin ibu-ibu membuat sebuah peta pikiran. Nah, nanti tugas itu bisa ibu-ibu kirim ke saya. Selanjutnya juga nanti modul ajar itu juga nanti dibuat satu buah modul ajar sesuai dengan kelas yang ibu pegang. Nah, misalnya ngajar di kelas 5 itu berada di fase C. Nah, dibuatkan satu modul ajarnya sebagai produk pembelajaran kita hari ini. Baiklah, dari semua materi yang sudah saya paparkan terkait dengan tugas, sudah jelas ibu-ibu? Bu Sarah, ada jelas yang Bu. Ya Bu. Silakan Bu. Kalau untuk membuat tujuan pembelajaran itu, apakah satu capaian pembelajaran itu bisa beberapa tujuan pembelajaran gitu? Ya Bu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ya, satu capaian bisa kita pilah-pilah menjadi beberapa tujuan. Tergantung dari kemampuan atau kesiapan ibu-ibu itu membuat berapa banyak tujuan yang ingin ibu capai. Misalnya dari satu capaian belajar itu ibu ingin ada 3 tujuan, ada 4 tujuan, boleh, tapi tidak boleh melenceng dari capaian itu. Misalnya kita terkait capaian, misalnya terkait puisi lah misalnya gitu ya. Nah, boleh nanti dari puisi itu nanti ibu
ingin menetapkan tujuannya siswa bisa membaca puisi dengan lafal dan intonasi, kemudian bisa membuat puisi sederhana atau bisa memparafrasekan puisi, boleh, tapi harus terkait dengan puisi gitu. Jadi boleh lebih dari satu, boleh, bagus bahkan. Ya, terima kasih Bu Silakan, Sarah. ya. Ya, ibu-ibu yang lain ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi? Tidak, Bu. Pas, sudah mantap. Ini saya Bu Sarah. Ya, silakan Bu Pur. Ya, ini untuk asesmen ya. Asesmen itu kan ya harus mencantumkan keduanya, asesmen diagnosis itu ya, yang non kognitif dan kognitifnya. Apakah dua-duanya harus ya? Kalau untuk modul Bu, sepertinya harus Bu, karena nanti kita kan mau melihat hasil capaian apa yang dari suatu dari satu capaian itu kira-kira anaknya yang tercapai tujuannya berapa orang, tentunya dengan asesmen. Nah, jadi menurut saya asesmennya itu wajib Bu. Wajib ya. Wajib. Nah, cuma nanti di situ di modul itu terserah ibu, mau ibu buat asesmennya aja, kalau mau lebih komplit buat skornya, kalau lebih komplit lagi buat rubriknya, kan semakin komplit semakin mantap modul kita Bu. Nah, begitu. Kita masih dalam tahap belajar juga Bu Sarah ya. Ya, sama-sama belajar ya, kita Bu. Seperti apa modelnya pun saya belum paham juga kan. Ya, kita sama-sama belajar Bu. Makanya dari pembelajaran ini kalau bisa kita membuat, jadi bisa kita tahu kesulitannya apa, nanti pas kita membuat baru kita tahu kesulitan kita di mana gitu. Baiklah ibu-ibu, masih semangat? Semangat Bu. Masih semangat ya? Alhamdulillah semangat, baik. Semangatnya. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan, nah ada nggak ibu-ibu yang ingin menyampaikan refleksi dari materi yang udah saya paparkan tadi? Ada ibu-ibu? Bu Sarah, saya tadi terlambat. Jadi ya, saya apa-apa Bu. Biasa. Ya, menangkapnya yang saya tahu dari modul ajarnya, pertama mungkin informasi umum, kemudian ada kompetensi awalnya, ya, elemennya, kemudian ada pertanyaan pemantik, pertanyaan bermakna, terus nanti masuk kompetensi inti. Kemudian nanti asesmen, itu yang bisa saya sampaikan Bu Sarah. Mantap saya ingat, Bu, bagus sekali Bu Pur, mantap sekali. Kita beri aplaus untuk Bu Pur ya. Terima kasih. Mantap Bu. Baik, semoga materi yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa kita aplikasikan pada saat kita mengajar di kelas. Dan demikianlah materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah. Ya, sama-sama Bu.